Ian bawa Taeyong ke rumahnya dan Ian merasa perasaannya telah rusak melihat Taeyong berlutut dan meminta maaf kepada Jaehyun ibu Ian, dan Ian kali ini Taeyong serius seperti itu mulai membuktikannya. Taeyong menghubungi pihak keluarga di Seoul bahwa dia sudah menemukan Ian dan sekarang berada di ponsel. Saat ini Taeyong dan Ian tidur sekamar dengan Taeyong yang memeluk Ian dengan erat. Ian menyentuh wajah Taeyong yang terlihat tirus itu. Kulihat kurus, apa kau tidak makan dengan teratur? Ian memeluk Taeyong erat. Ian menangis karena ia telah menyerahkan kepada Jungkook. Jika Ian jujur, dia takut Taeyong akan pergi lagi. Dia menatap wajah Ian dan memulai pipi gadis itu dengan lembut. Sebenarnya apa yang terjadi? Coba jujur saja padaku. Jika aku mengatakannya, aku yakin kau akan membenciku, tapi aku akan menyesal telah mengajarku kembali. Tidak ada yang aku sesali, Ian. Apakah cukup? Tetap mataku. Kau membuatku kecewa, lirik Taeyong yang semakin menangis dan terisak di depan Taeyong. Namun kemudian Taeyong kembali memeluk gadis itu dengan erat. Aku mencintaimu tulus bukan karena atau mengharap yang lainnya. Semuanya tak masalah. Aku tetap mencintaimu. Kau adalah istriku dan itu juga telah terjadi atas kesalahanku, ya. Ian menyamarkan kepala di dada Taeyong. Dia merasa bahagia Taeyong telah kembali padanya. Namun Ian dengan Jungkook bagaimana kabar pria itu saat ini? Jungkook sudah memutuskan lusa akan kembali ke New York. Tidak ada gunanya terus di Korea. Cintanya juga tidak bisa dipertahankan lagi. Jungkook ingin membuat rencana gila, tapi Jungkook merasa semuanya belum saatnya. Taeyong membuka jendelanya sambil menikmati semilir angin malam yang terasa begitu sejuk. Jungkook meminum bir yang tidak ada di tangannya. Langit terlihat mendung seperti suasana hatinya. Jungkook mencengkramkan bir di tangannya dengan kuat kemudian menyaringnya. Sebenarnya tetap saja dia menang. Taeyong yang mendapatkan Yen secara fisik, tapi tetap saja Jungkook orang pertama yang mengambil Yen dan mereka akan melakukannya berapa kali. Setelah itu, Jungkook merasa dia semakin terobsesi. Yen seperti yang membuatnya candu. Untuk sekarang mungkin Jungkook akan menyerah, tapi Jungkook yakin suatu saat dia akan datang kembali dan membuat Yen benar-benar menjadi miliknya. Ani, ada apa sayang? Kenapa kalian mendatang malam-malam? Ya Noni, ada sore yang menunggumu di kebun teh. Benarkah? Siapa dia? Nanti Oni akan tahu sendiri.
Tapi sebelum ikut bersama kami, Oni harus menutup mata dulu dengan ini, ucap Hani sambil memberikan Ian selembar kain untuk menutup mata. Ian merasa bingung dengan tingkah kedua bocah di depannya ini, tapi Ian menuruti kata bocah itu. Ian memakai penutup matanya. Dan Ian menatap Theo yang berdiri di sana. Pria itu tersenyum. Ian tidak menyangka Theo akan menyapanya. Pria itu tidak kembali sejak tadi sore karena menyiapkan sesuatu untuknya. Ian merasa terharu. Theo melangkah mendekati Ian lalu meraih tangan gadis itu untuk masuk ke dalam lingkaran lilin berbentuk love tersebut. Theo menggenggam kedua tangan gadis itu. Ian merasa terharu. Ian menatap Theo dengan pandangan terharu. Matanya sudah berkaca-kaca. Theo melamarnya kembali dengan perasaan yang tulus. Ya, aku bersedia menjadi istri Kim Taeyong dan akan mendampingi mencintainya seumur hidupku. Theo tersenyum, kemudian dia berdiri dan memakaikan cincin berlian itu di jari manis Ian. Kita akan mulai semuanya dari awal. Aku janji akan membahagiakanmu istriku. Terima kasih sudah menerimaku kembali. Aku mencintaimu. Sekarang pembatas itu adalah hancur dan mengantarkan Ian dan Taeyong dalam kebahagiaan yang sebenarnya. Ian merasa malam ini adalah momen yang paling bahagia dalam hidupnya. Cinta itu memang tidak langsung tumbuh, tetapi dia harus melewati proses dan terkadang kita harus merasakan sakit dan pahit dalam menjalani proses tersebut. Theo sesekali mengajak punggung tangan Ian dengan mesra, matanya terfokus ke jalanan. Theo, kita langsung ke rumah atau ke tempat rumah dulu? Kita ke mansion rumah dulu. Jungkook hari ini akan kembali ke New York. Sontak Ian sedikit terkejut mendengar hal itu. Jungkook akan kembali ke New York. Ian sadar bahwa dia telah menghancurkan hati Jungkook. Dia menyadari perubahan dalam wajah Ian saat dia menyebut nama Jungkook. Kenapa kau takut bertemu dengan Jungkook? Jangan khawatir, Jungkook tidak akan melakukan hal macam-macam lagi. Jangan takut. Ian mengangguk. Kita harus bersiap biasa saja jika nanti berpapasan. Mereka tiba. Taeyong membelokkan mobilnya ke arah mansion keluarga Kim. Taeyong turun dari mobil dan membukakan pintu mobil untuk Ian. Ian kemudian turun. Mereka masuk ke dalam dengan Taeyong yang memegang tangan Ian sangat erat.
baik-baik saja. Lee Min Ho, ayah Taeyong, juga menghampiri Yen. Dia merasa lega karena Yen masih menerima Taeyong setelah semua kelakuan buruk yang dilakukan putranya itu. Kami sangat mengkhawatirkanmu, Yen, dan syukur kau masih bersedia menerima Taeyong. Aku sungguh sangat menyesal atas kelakuan Taeyong. Jangan khawatir, kami masih bersama. Namun sejak tadi Taeyong mendengarkan hal itu, hatinya benar-benar sangat hancur. Tangannya dengan kuat dia membenci semua ini, bahkan dia benci senyuman Yen yang diberikan oleh untuk Taeyong. Jungkook akhirnya memutuskan untuk keluar dari posisinya. Hari ini dia memang akan kembali ke New York, dan saat ini dia harus berhadapan dengan Taeyong dan Yen. Aku menunggu permintaan maafmu sekarang, adikku. Setidaknya aku harus pergi dengan kata maaf dari Eyongmu ini kan. Jungkook tersenyum melihat tingkah Taeyong. Sudah jelas Taeyong menyindirnya saat ini. Eyong menatap kedua putranya dengan pandangan waspada. Tidak perlu, bukankah kakak ipar hidup bahagia bersamaku, bukankah begitu kakak ipar? Yen masih menunduk mendengar sindiran Jungkook itu. Nada suara Jungkook terdengar sangat dingin dan mengejek. Yen memilih diam, dia mulai merasa kesal dan siap maju menyerang Jungkook, namun Yen menggenggam tangannya dengan erat. Aku tidak bisa dendam kepadamu karena kita saudara. Aku minta maaf. Taeyong pun meraih tangan Jungkook dan mereka saling berjabat tangan. Taeyong pun mendekati Jungkook dan memeluk adiknya itu. Pertikaian mereka sekarang memang sebagai dua hebat, tapi keduanya berhasil menyelesaikannya secara baik-baik. Aku juga minta maaf Jungkook. Aku berterima kasih padamu karena mula aku bisa mengerti perasaanku yang sebenarnya kepada Yen. Jungkook membalas pelukan Taeyong. Jungkook melirik ke arah Yen. Gadis itu menatapnya sekilas, tapi begitu Jungkook menatapnya, Yen kembali menunduk seolah tidak berani menatapnya. Jungkook keluar dari mansion itu dengan serangaian di wajahnya. Memang saat ini Jungkook membiarkan Yen bersama Taeyong, namun Jungkook sudah berjanji bahwa saat ini kembali merebut hati Yen karena perasaannya belum berakhir. Jungkook yakin waktu itu akan tiba. Dia bisa melihat dari sorot mata Yen. Gadis itu menyimpan titik perasaan cinta kepadanya walaupun hal itu berubah besar, dan Jungkook yakin bahwa dia akan bisa berteman, bisa bersama Yen. Aku akan kembali untukmu, Yen. Itu sangat Taeyong dan Yen pergi melangsungkan bulan madu tertunda mereka di sebuah kota di Spanyol bernama Marbella. Kota itu sangat indah dan klasik. Pantai di Marbella juga sangat menakjubkan. Tempat itu merupakan pilihan Taeyong. Sebenarnya ia tidak masalah bulan madu di dalam negeri juga bisa, tapi Taeyong mengajaknya keluar negeri. Mereka melewati hari-hari yang indah di Marbella bersama.
Di malam ini adalah ritual malam pertama mereka setelah 3 hari di Marbella, namun mereka tak kunjung karena Yan merasa takut Taeyong akan merasa kecewanya sudah pasti karena dia tidak lagi, namun semuanya kembali kepada Yan. Ini semua kewajibannya sebagai Yan menganggap berwarna hitam di tangannya. Sungguh dia merasa sangat gugup. Tidak saat bersama Jongkok yang santai menikah dengan Taeyong padahal status mereka suami istri. Yan menarik nafas menghembuskannya. Dia harus siap, ini adalah kewajibannya. Akhirnya Yan memakai berwarna hitam tersebut. Kemudian Yan menyebarkan parfum Dia berjalan mendekati Yan dan setiap langkah pria itu membuat jantung Yan berdegup dengan kencang. Sekarang jarak mereka sudah cukup dekat. Yan menatap wajah tampan itu dengan seksama. Kemudian Yan merasa jantungnya berpacu dengan gila saat Taeyong langsung mencintai dan memeluknya. Taeyong Aku bersyukur Tuhan mengirimkan bidadari cantik sepertimu ada dalam hidupku. Aku bersumpah kepada Tuhan bahwa tidak akan pernah menyanyiakannya lagi karena hal paling bodoh yang telah kulakukan adalah menyanyiakan cintamu. Aku sangat menyesal. Ia tersenyum dan memandang wajah tampan Taeyong itu. Angin pantai berhembus kencang membuat rambut Taeyong berterbangan dan terlihat semakin tampan. Aku mencintaimu ya, kali ini kau bisa memegang janjiku, tidak perlu ragu padaku karena aku bersumpah bahwa aku sudah menetapkan hatiku padamu dan hal itu tidak akan pernah berubah. Aku juga mencintaimu Taeyong, aku percaya denganmu. Aku percaya bahwa kau mencintaiku. Aku menyerahkan hatiku sepenuhnya padamu. Semoga kita bisa saling menjaga. Lalu Taeyong menghapus jarak antara mereka berdua. Taeyong menyatukan kemudian dengan lembut seluruh perasaan cinta Taeyong tuangkan melalui tersebut. Ia mengalungkan tangannya membalas Taeyong yang membuatnya terbuai itu. Ia tidak akan menyangka bahwa kisah ini akan berakhir bahagia dan saling mencintai. Tuhan memang maha adil.